Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM merilis temuan 39 jenis kosmetik yang mengandung bahan yang berbahaya. Kosmetik tersebut didominasi oleh produk kosmetik dekoratif dan produk perawatan kulit. 39 jenis kosmetik lokal ataupun ilegal berbahaya tersebut digelar di kantor BPOM Jakarta. Bahan berbahaya yang paling banyak ditemukan dalam kandungan kosmetik diantaranya adalah bahan pewarna merah, hidrokinon, merkuri, dan beberapa kandungan berbahaya lainnya. Menurut Kepala BPOM, Penny Kusuma Tusti Lukito, dalam kurun waktu semester 2 tahun 2016 ditemukan 39 item kosmetik yang mengandung bahan yang berbahaya. Saat ini BPOM mengaku telah mencabut izin edar produk tersebut dan meminta masyarakat ikut berperan melaporkan apabila terdapat temuan yang serupa. Selain banjir yang terjadi, bencana tanah longsor juga melanda Desa Karangpandan, Kecamatan Karangpandan, Jawa Tengah. Tebing setinggi 30 meter longsor dan menimbun 5 orang warga. Musibah tanah longsor terjadi di Dusun Tegalsari, Desa Karangpandan. Dari 8 warga yang tertimbun, 1 warga tewas, 2 masih belum ditemukan, sementara 5 lainnya selamat. Saat kejadian, belasan warga sedang memanen padi di areal persawahan yang terletak tepat di bawah tebing. Menurut petugas, musibah tanah longsor ini terjadi akibat hujan deras yang mendera wilayah tersebut sejak Senin sore. Hujan deras yang terjadi Senin sore hingga malam hari juga menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor di sejumlah titik di kawasan perbukitan Prambanan, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Warga bersama relawan dan TNI serta Polri melakukan pembersihan material longsor. Tercatat 11 titik longsor mengenai rumah warga dan 7 titik longsor menutup akses jalan desa dan jalan kabupaten, serta sejumlah tiang listrik juga ikut roboh. Longsor besar juga terjadi di ruas Jalan Nasional Trenggalek Ponorogo di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Akibat tanah longsor, akses dari Kabupaten Trenggalek menuju Ponorogo, Jawa Tengah maupun Jakarta terputus total sejak 2 hari terakhir. Untuk sementara, akses kendaraan roda 4 dialihkan melalui Kabupaten Kediri maupun Kabupaten Pacitan dengan jarak tempuh yang lebih jauh. Ke informasi lain pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mencocokkan laporan 34 proyek pembangunan listrik yang mangkrak. KPK akan menggandeng BPKP dan BPK untuk menelusuri kasus tersebut. Sementara PT Perusahaan Listrik Negara akan mendukung BPKP untuk meneliti lebih dalam tentang 34 proyek pembangkit listrik yang sempat mangkrak sejak 2007. Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, Imade Suprateka mengatakan dari 34 proyek yang terkendala, saat ini terdapat 17 proyek yang telah dilanjutkan. 6 proyek telah diputuskan kontraknya dan diambil alih oleh PLN. Sementara 11 proyek yang terminasi telah disiapkan opsi pengganti untuk penyediaan tenaga listrik dengan perluasan jaringan transmisi dan gardu induk. Semua proyek terkendala ini merupakan proyek-proyek yang berada dalam kontrak tahun 2007 hingga 2012. Dengan total 11 proyek terminasi berkapasitas 147 MW dan tidak ada satupun yang masuk program 35.000 MW. Penyelesaian proyek terkendala ini terbantu dengan adanya Perpres nomor 4 tahun 2016 tentang percepatan infrastruktur kelistrikan. Ini ada 17 yang berjalan ya, 17 yang berjalan sudah go on ya. Jadi ada 17 yang sudah go on dan ada 11 yang akan diterminate ya, terminate. Ya, jadi ada juga yang sekitar 3 yang sedang dalam proses untuk diterminasi karena akan dilanjutkan oleh PLN ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan KPK yang telah menginformasikan mengenai kejadian operasi tangkap tangan terhadap salah satu staf di Direktorat Jenderal Pajak.
Tentunya saya sangat kecewa terhadap tindakan dari aparat pajak, terutama pada saat kami semuanya sedang di dalam proses untuk membangun kembali kepercayaan wajib pajak melalui suatu program tax amnesty yang ini menggambarkan dibutuhkannya kepercayaan dua belah pihak, yaitu dari wajib pajak dan juga dari aparat pajak. Tindakan yang dilakukan oleh Oknum HS dari Direktorat Jenderal Pajak mencerminkan suatu pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, integritas, dan kejujuran yang selama ini merupakan nilai-nilai yang dianut oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ini merupakan suatu tindakan yang mencederai nilai-nilai dan tentu juga mencederai kepercayaan dari koleganya yang lain. Seperti dikatakan oleh pimpinan KPK, Pak Agus, bahwa sebagian besar dari jajaran Direktorat Jenderal Pajak adalah para aparat yang punya komitmen tinggi untuk membangun institusi pajak menjadi institusi yang bisa dipercaya oleh publik, untuk mengumpulkan kewajiban sangat mengecewakan bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan tentu bagi pimpinan di Kementerian Keuangan, termasuk saya sendiri secara pribadi yang sangat kecewa. Kami Kementerian Keuangan, saya sendiri akan terus mendukung langkah KPK untuk mengusut kasus ini secara tuntas. Kasus ini sudah masuk di dalam proses penegakan hukum dan oleh karena itu Kementerian Keuangan akan berkomitmen membuka akses yang seluas-luasnya bagi KPK untuk mendalami kasus ini. Karena saya sangat menginginkan bahwa momentum ini akan menjadi salah satu trigger atau pemicu yang kredibel bagi pembersihan dan perbaikan Direktorat Jenderal Pajak. Kalau kami selama ini berkomunikasi bahwa melalui tax amnesty dan reformasi kami ingin membangun kepercayaan publik, maka kami menganggap bahwa hikmah dari OTT ini adalah suatu upaya yang jauh lebih sistematis dan kredibel untuk membangun Direktorat Jenderal Pajak yang bersih dari korupsi dan memiliki nilai integritas yang baik. Kami juga akan bekerja sama dengan KPK untuk mengintensifkan berbagai upaya pencegahan korupsi dan memperbaiki sistem tidak hanya di Direktorat Jenderal Pajak, tadi di Kementerian Keuangan keseluruhan. Kami menganggap bahwa Kementerian Keuangan merupakan lembaga yang sangat penting, sangat strategis yang memiliki amanah untuk mengelola keuangan negara secara bersih dan kredibel. Dan itu tidak mungkin dilakukan secara sendiri tanpa ada bantuan dan dukungan dari institusi yang kredibel seperti KPK. Sehingga saya sangat menyambut dan meminta untuk KPK membantu kami. Sehubungan dengan reformasi di Direktorat Jenderal Pajak yang telah saya sampaikan beberapa saat ini, maka saya akan segera membentuk dan mengumumkan tim reformasi di Direktorat Jenderal Pajak yang tidak hanya menyangkut masalah korupsi, tapi menyangkut ada 5 hal yang sangat strategis. Yang tentu pertama adalah masalah SDM dan Code of Conduct, yang ini menyangkut masalah integriti, pembersihan terhadap aspek-aspek korupsi, tapi lebih kepada juga perbaikan skill, kompeten, dan profesionalisme. Yang kedua adalah menyangkut masalah information system dan database, karena ini akan sangat membantu kami untuk mengidentifikasikan kewajiban dari wajib pajak secara objektif dan mengurangi interaksi dari aparat pajak secara tidak perlu yang kemudian bisa menimbulkan berbagai transaksi seperti yang terjadi pada OTT ini. Yang ketiga, kami perlu dan memandang penting untuk memperbaiki bisnis proses. Kita beralih ke informasi penyidik Polda Metro Jaya memanggil sejumlah saksi untuk mendalami kasus penghadangan kampanye yang terjadi pada pasangan Cagup dan Cawagup DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat di kawasan Kembangan Utara. Cawagup petahana Jarod Saiful Hidayat menjadi salah satu saksi yang hadir untuk memberikan keterangan. Kita bergabung bersama dengan rekan kami Aftian Siswoyo langsung dari Mapolda Metro Jaya di Jakarta untuk informasi selengkapnya. Aftian, apa saja keterangan yang disampaikan Jarod Saiful Hidayat sebagai saksi kepada penyidik Polda Metro Jaya?
Robert, hari ini Jarod Saiful Hidayat tiba di Mapolda Metro Jaya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan Jarod sempat memberikan beberapa keterangan kepada awak media bahwa terkait kehadirannya hari ini adalah berkapasitas sebagai saksi terkait kasus penghadangan ketika melakukan kampanye di kawasan Kembangan Utara. Dan di sini Jarod juga akan memberikan penjelasan serta klarifikasi atas tindak pidana pilkada yang dialami. Kemudian Jarod juga menjelaskan bahwa banyak sekali yang melakukan penghadangan ketika melakukan kampanye di kawasan Kembangan Utara, baik ketika Jarod berada di lapangan ataupun ketika melakukan sholat asar di masjid. Dan dalam minggu ini pihak kepolisian akan menyelesaikan berkas perkara dan diserahkan ke jaksa penuntut umum untuk proses tindak lanjut. Dan selain Jarod, hari ini juga dihadirkan 11 orang saksi lainnya untuk memberikan keterangan. Dan hingga saat ini memang pihak kepolisian masih belum menetapkan tersangka dalam kasus penghadangan yang dilakukan oleh salah satu warga berinisial NS yang disebut sebagai komandan lapangan. Dan tadi setelah kehadiran Jarod, tadi juga hadir dalam pemanggilan hari ini adalah Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy, dan di sini Prasetyo Edy mengatakan bahwa mengetahui terkait permasalahan ini, yaitu permasalahan penghadangan ketika melakukan kampanye di kawasan Kembangan Utara. Prasetyo Edy juga meskipun tidak mengikuti kampanye di kawasan Kembangan Utara, namun sebagai ketua tim hari ini datang berkapasitas sebagai saksi. Dan Prasetyo Edy juga menjelaskan bahwa ada beberapa bukti yang dibawa, termasuk yaitu bukti video dan juga beberapa bukti foto. Dan berikut merupakan pernyataan selengkapnya dari Jarod Saiful Hidayat. Terlapornya hanya NS saja yang di Kembangan itu atau ada yang lain? Saya tidak tapi kemungkinan itu kan ada banyak yang menghadang ya. Baik menghadang pada saat di lapangan maupun pada saat saya sudah ke tempatnya Pak Haji Saman dan menunaikan ibadah sholat asar, itu masih Pak, mereka ikut. Pak, PDIP sudah menyebut ada keterlibatan tokoh politik di balik penghadangan itu, siapa sebenarnya Pak? Saya nggak ngerti, tanyakan pada penyidik nanti ya. Tugasnya Panwas, tugasnya polisi untuk bisa menyidik. Robert. Baik, terima kasih Aftian Siswoyo atas informasi Anda. Selamat pagi pemirsa, inilah headline news pukul 3 waktu Indonesia Barat. 2 rumah warga di Majalengka, Jawa Barat rusak akibat tertimpa tebing bukit yang longsor. Warga bersama polisi membersihkan material longsoran tebing yang menimpa 2 rumah warga di Desa Cihaur, Kabupaten Majalengka. Tebing longsor diduga akibat tingginya curah hujan dalam sepekan terakhir. Untuk mengantisipasi terjadinya longsor susulan, polisi melarang warga untuk berada di sekitar lokasi longsor dan meminta warga mengungsi ke tempat yang aman. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka meminta warga untuk waspada terhadap datangnya longsor apabila hujan turun selama lebih dari 2 jam. Pemirsa, Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan DKI Jakarta menggelar rapat konsolidasi membahas langkah strategi pemenangan dan terkait penolakan oleh sekelompok orang dalam kampanye pasangan Ahok Jarot. Konsolidasi internal partai berlangsung di kantor DPD PDIP DKI Jakarta, Jalan Tebet Raya, Jakarta Selatan, dan dihadiri sejumlah politikus PDI Perjuangan diantaranya Prasetyo Edy Marsudi dan Charles Honoris, dan pengurus DPD PDIP calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama juga hadir dalam rapat konsolidasi. Selain untuk memantapkan strategi pemenangan Ahok Jarot, pertemuan ini juga membahas terkait penolakan kampanye yang dialami pasangan Ahok Jarot. Rencananya Ketua Tim Pemenangan Ahok Jarot, Prasetyo Edy Marsudi, akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya Senin besok. Strategis ke depan, dan memperkuat jalan tengah, karena kan sekarang kan sudah waktunya perang, apalagi di lapangan banyak terjadi penolakan-penolakan yang sebetulnya bukan warga masyarakat di wilayah yang kita datangi oleh paslon kita. Makanya itu juga saya penguatan di sini di internal kan ada untuk masalah saksi apa gitu kan, saksi kan dipegang oleh kita. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Kebakaran hebat menghanguskan kantor Bupati Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kencangnya angin dan bangunan kantor yang terbuat dari kayu menyebabkan api dengan cepat membesar hingga merembet ke bagian lainnya. Selain menghanguskan seluruh bangunan, kebakaran yang diduga akibat hubungan pendek arus listrik ini juga menghanguskan seluruh dokumen kantor. Api baru berhasil dipadamkan 4 jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran dibantu warga memadamkan api.
Hingga kini petugas kepolisian dari Polres Melawi bersama Puslap 4 Polda Kalimantan Barat masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Berbagai janji dan program dilontarkan para pasangan calon gubernur DKI Jakarta dalam berkampanye untuk menarik minat pemilih potensial. Salah satunya kelanjutan pembangunan RPTRA. Ruang terbuka hijau sangat diminati warga Jakarta dalam beraktivitas seperti bermain dan berolahraga. Namun sayang, jumlah ruang terbuka hijau di Jakarta masih jauh dari kata ideal. Meski begitu, Pemprov DKI terus berupaya memenuhi kebutuhan RTH dengan memperbanyak pembangunan ruang publik terpadu ramah anak, RPTRA. Program inilah yang coba ditawarkan Anies Baswedan kepada masyarakat DKI saat berkampanye di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis lalu. Anies mengungkapkan dirinya akan melanjutkan pembangunan RPTRA seperti yang telah dikerjakan semasa pemerintahan Ahok dengan cara memanfaatkan lahan yang tidak terpakai. Jadikan sebagai program bahwa di tiap-tiap daerah, tiap-tiap kampung harus ada arena yang cukup untuk dipakai bagi kegiatan, terutama kegiatan anak-anak dan remaja serta pemuda, sehingga mereka memiliki arena terbuka yang bisa dipakai. Namun, tawaran calon gubernur nomor urut 3 ini dikritik pakar kebijakan publik Universitas Indonesia, Martani Husseini. Bagi Martani, program Anies maupun Agus cenderung hanya ingin melanjutkan program petahana. Pesaing Ahok tidak memiliki pembeda sebagai nilai jual. Ya memang dari kedua calon yang terutama dari yang baru ya, ini kan yang ditawarkan hanya generik aja, yang agak populis ya. Jadi yang agak trendy nggak kelihatan ya, karena dia memang dua-duanya belum punya pengalaman. Berbeda dengan yang incumbent, itu memang sudah melakukan sesuatu yang realistis ya. Program pengadaan ruang terbuka hijau terpadu adalah program yang telah dilakukan Gubernur Joko Widodo yang kemudian dilanjutkan Gubernur Ahok sejak 2012 lalu. Ahok yang memprioritaskan pembangunan ruang terbuka hijau telah membangun 10 ruang terbuka terpadu yang kini dinikmati warga Jakarta. Meski demikian, jumlah ini masih kurang dari angka ideal. Tim Liputan Metro TV. Anda kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa. PDI Perjuangan hari ini mengumpulkan seluruh pengurus DPD se-Indonesia untuk memperkuat konsolidasi dan menyamakan persepsi terkait dengan pemenangan dalam Pilkada serentak 2017, di mana Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini tadi membuka konsolidasi ini, dan PDI Perjuangan menyatakan akan tetap menghormati proses hukum menyusul ditetapkannya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dalam kasus dugaan penodaan agama. PDI Perjuangan bersama parpol lainnya juga berkomitmen tetap mendukung Ahok Jarot dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Untuk informasi terkini kita langsung bergabung bersama rekan Mila Amalia langsung dari kantor DPP PDI Perjuangan. Mila, apa tepatnya yang dibahas? Poin-poin penting apa di dalam konsolidasi PDI Perjuangan kali ini? Yang dibahas dalam rapat konsolidasi pemenangan Pilkada serentak 2017 yang akan dilaksanakan di 101 daerah dan diikuti oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sendiri ini, mereka menyamakan suara dan juga nantinya ada beberapa strategi-strategi pemenangan untuk dapat memenangkan kepala daerah yang mereka usung sesuai dengan apa yang dipilih oleh masyarakat. Yang menjadi perhatian tadi saat disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri usai melaksanakan rapat konsolidasi tersebut, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan atau menegaskan bahwa PDIP sebagai partai pengusung Basuki Cahayapurnama Jarot Saiful Hidayat ini nantinya akan menghargai proses hukum yang saat ini tengah berjalan di Barreskrim Polri dan juga menghargai atau menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara hukum nantinya dapat menerapkan sistem hukum yang mengutamakan keadilan dan juga menerapkan azas praduga tak bersalah kepada Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Untuk itu Megawati Soekarno Putri tadi juga menyampaikan bahwa masyarakat dan juga seluruh yang ikut
berkepentingan di dalam pilkada ini dapat menciptakan proses atau kondisi pilkada yang aman dan juga demokrasi, dan nantinya dapat menghasilkan kepala daerah sesuai dengan apa yang dipilih oleh masyarakat. Dan berikut pernyataan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Semua bergerak satu arah dengan berlandaskan semangat gotong royong, bahu-membahu, menciptakan suasana politik yang aman, damai, dan menjaga 4 pilar kehidupan berbangsa bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terutama adalah kebinekaan Tunggal Ika kita. Kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia diminta tenang, menjaga diri, dan ikut serta mendukung terciptanya situasi damai. Tebing setinggi 50 meter di jalur wisata Cihideng, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mengalami longsor dan menutup jalan menuju lokasi wisata. Tebing setinggi 50 meter di kawasan wisata Cihideng, Lembang, Kabupaten Bandung Barat longsor sehingga menimbun seluruh badan jalan. Akibatnya, akses jalan wisata tersebut ditutup sementara dan tidak bisa dilalui mobil dan motor. Puluhan warga dibantu BPBD, Polri, dan TNI membersihkan material longsor dengan manual. Batang pohon yang menutup jalan juga dipotong dengan peralatan seadanya. Kapolsek Cisarua, Kompol Ana Sudarna mengatakan longsor terjadi diakibatkan hujan deras. Bencana angin puting beliung kembali memporak-porandakan sedikitnya 54 rumah di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Camat Panca Lautang Muhammad Amin mengatakan dari 54 rumah rusak diterjang puting beliung, 21 diantaranya rusak parah, sedangkan 33 rumah lain rusak sedang di Kelurahan WTE. Umumnya kerusakan rumah terjadi pada bagian atap dan dinding. Menurut warga, angin terlihat dari arah Danau Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, kemudian menerjang permukiman warga di WTE. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu petang dan hingga Senin masih banyak rumah warga yang belum diperbaiki. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun diprediksi kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Selamat malam pemirsa, 16 personel Polda Kalimantan Barat dipecat lantaran terlibat berbagai pelanggaran. Pemecatan berdasarkan catatan pelanggaran tahun 2014 hingga 2016. Berbagai pelanggaran yang dilakukan ke-16 anggota Polda Kalbar ini diantaranya pelanggaran etika, pidana, termasuk terlibat kasus narkoba. Pemecatan berdasarkan catatan pelanggaran yang terjadi dalam 2 tahun terakhir. Kapolda Kalbar Irjen Pol Musyafak berharap sanksi pemecatan ini dapat memberi efek jera bagi anggota Polda Kalbar yang lain. Selain pengumuman pemecatan dalam upacara internal, Kapolda Kalbar Irjen Pol Musyafak juga memberi penghargaan ke 24 personil Satreskrim Polresta Pontianak. Apresiasi diberikan karena berhasil membongkar penyelundupan sabu-sabu dari Malaysia sebanyak 18 kg dengan menangkap 2 tersangka. Permasalahan terjadi tanggal 14 anggota tadi itu sudah melalui proses yang panjang. Jadi bukan hanya tahun ini, tapi sudah dari Kapolda sebelum saya itu memang sudah proses. Jadi berbagai pelanggaran dilakukan oleh mereka. Ada pelanggaran narkoba, ada pelanggaran desersi, dan pelanggaran-pelanggaran lain. Pak Hasbi, ini uangnya begitu banyak yang dijanjikan. Dari pos mana? Kalau kita lihat kan 70-80% itu sudah fix diamanatkan oleh undang-undang dan pemerintah pusat. Mau main dari pos mana kemudian nanti digelontorkan dana tersebut? Pemerintah insya Allah nanti kalau Pak Agus menang, AHY ini menang, BUMD kita hari ini selalu rugi. Itu nanti sekian miliar. Coba Anda lihat saja misalnya anggaran tahun 2015. Dari 2014, 2015 sampai hari ini terus ditambahin untuk BUMD. Padahal BUMD selalu rugi. Misalnya pemotongan hewan, Jakpro hanya dikatakan besar-besar tapi kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kita tutup penambahan untuk BUMD, ini kita kembalikan untuk... Total berapa triliun yang diambil untuk dibagi-bagikan? Untuk Agus Silpi ini, untuk rencana kita itu
RT RW misalnya 1 miliar itu saya rasa sangat pas. Dan untuk pajak mungkin nanti kita akan pendapatan daerah akan kita tingkatkan. Berarti Anda melihat rakyat Jakarta hanya butuh uang saja, uang dan uang? Oh tidak butuh uang saja dalam artian fasilitas RT RW hari ini kenyataan Musrembang tidak pernah sesuai. Salah satu contoh ironis sekali masyarakat Jakarta yang katanya miniatur Indonesia, yang katanya ibu kota, bagaimana kita mau menyerupai Dubai, mau menyerupai Singapura. Jalanan-jalanan di perkampungan itu sangat rusak, tidak bagus. AHY ini lebih akan mengembalikan Jakarta itu apa yang diinginkan oleh Husni Tamrin. Oke, jadi main soal anggaran.